akan mereview materi dari mata kuliah kewirausahaan yang telah dipelajari satu semester ke belakang. Langsung saja, materi yang pertama ada mengenai kompetensi yang harus dimiliki wirausahaan dalam bisnis. Yang pertama harus memiliki jiwa kepemimpinan dalam wirausaha. Jiwa kepemimpinan adalah proses mengarahkan perilaku orang lain ke arah pencapaian ataupun arah tujuan. Selanjutnya ada keberhasilan kepemimpinan dan kewirausahaan. Ada beberapa indikator yang menjadi keberhasilannya. Yang pertama adalah pengelolaan SDM yang baik. Selanjutnya ada struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan integritasnya. Yang ketiga ada target ataupun sasaran yang adanya disiplin kerja, disiplin diri, tanggung jawab. Kemudian terdapat suasana saling mempercayai, kerjasama yang kooperatif, dan etika berkenan dalam kewirausahaan. Yang pertama ada dapat menghargai karyawannya, dapat memberikan contoh fokus upaya karyawan terhadap tujuan, dan sediakan sumber daya yang dibutuhkan karyawan. Selanjutnya ada tantangan dan hambatan dalam kepemimpinan. Hambatannya ada ketidakmampuan seseorang dalam memanage, kurang pengalaman, lemahnya kendali keuangan, gagal mengembangkan perencanaan strategi, etika bisnis, dan etika kewirausahaan sendiri merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan berbisnis dan meliputi seluruh aspek mulai dari individu, perusahaan, sampai masyarakat. Etika bisnis sendiri memiliki prinsip yaitu prinsip ekonomi, kejujuran, niat yang baik, dan tidak berniat jahat, adil, hormat pada diri sendiri. Tujuan dari etika bisnis sendiri adalah untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu, dan juga mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, dan sejahtera. Selanjutnya yang poin kedua ada etika berwirausaha. Menurut Kamsir, etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia dan lainnya. Tata cara pada masing-masing masyarakat tidaklah sama dan memiliki beragam bentuk. Adapun prinsip dari etika berwirausaha adalah tanggung jawab, keadilan, otonomi, dan integritas moral komitmen pribadi. Tujuan dari etika berwirausaha adalah menyenangkan orang lain, membujuk pelanggan, membina, dan menjaga hubungan. Selanjutnya mengenai teori kreativitas dan inovasi, proses kreativitas dan membangkitkan daya imajinasi dan intuisi. Kreativitas sendiri merupakan kegiatan yang mendapatkan hasil yang sifatnya berguna, useful, dan juga lebih praktis, mempermudah dan memperlancar suatu kegiatan. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kreativitas. Yang pertama adalah dorongan ingin tahu yang besar. Yang kedua, sering mengajukan pertanyaan yang baik. Yang ketiga, memberikan banyak gagasan atau usul terhadap suatu masalah. Yang keempat, ada bebas dalam menyatakan suatu pendapat. 5, daya imajinasi yang kuat. Selanjutnya ada inovasi. Inovasi sendiri adalah proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru ke situasi yang baru. Ada 3 hal yang bisa di-highlight dalam inovasi, yaitu adanya gagasan baru, produk dan jasa, dan juga adanya upaya perbaikan dalam inovasi. Dan hambatan dari kreativitas adalah ada hambatan psikologis, ada hambatan budaya, ada hambatan lingkungan sosial, hambatan berpikir, dan keterpakuan fungsi adalah pengetahuan tanpa belajar atau gudang kreativitas, serta mengetahui penyebab dan solusi bagi masalah pribadi. Materi yang selanjutnya mengenai planning dalam bisnis. Planning dalam bisnis sendiri memiliki artian ialah perencanaan usaha, tindakan atau langkah-langkah yang direncanakan untuk dilakukan ketika akan menjalankan suatu usaha ataupun bisnis. Kemudian ada kerangka rencana usaha. Kerangka rencana usaha meliputi ringkasan, deskripsi perusahaan, barang atau jasa yang diproduksi, analisis aspek pasar, analisis aspek teknik, analisis aspek manajemen, dan analisis aspek finansial. Studi kelayakan bisnis. Tujuan dari studi kelayakan bisnis untuk menganalisis proposal bisnis untuk menemukan apakah proyek tersebut layak dan apakah harus ditindaklanjut. Selanjutnya ada tahapan studi kelayakan bisnis. Pertama, kita bisa lakukan penemuan ide yang kita inginkan. Kemudian ada tahap penelitian, evaluasi, pengurutan usulan yang layak, rencana pelaksanaan, dan pelaksanaannya. Selanjutnya, relasi bisnis sebagai implementasi ukhuwah Islamiyah. Bisnis sendiri memiliki artian menurut Peterson merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan penjualan ataupun pembelian barang dan jasa secara komitmen. Kemudian ada cara menjalankan bisnis. Yang pertama ada menganalisis jenis bisnis yang akan kita lakukan, merencanakan bisnis dengan menyusun konsep yang sesuai, menyiapkan model, menjadikan bisnis sebagai usaha yang legal dan diakui oleh hukum, kemudian juga memperluas networking yang kita miliki bisnis di lapangan. Adanya kesulitan modal, permasalahan klasik, kemudian adanya kesulitan mencari pemasok dan penjual produk, adanya rasa takut gagal dan enggan mengambil resiko, memiliki rasa malas dan kurang semangat, dan juga kurang adanya bisnis, adanya startup. Startup sendiri adalah merupakan fase awal dalam perjalanan bisnis. Nah, pada fase inilah konsep dalam bisnis ditentukan ataupun diluncurkan. Yang kedua ada build up atau bertujuan untuk meningkatkan arus kas dan mempertahankan profit dari suatu bisnis, dan juga mencegah hilangnya pelanggan yang selalu membeli produk kita dalam jumlah yang banyak. Kemudian ada build out.
di mana tahap ini adalah pembisnis dapat memperluas jaringan pemasaran produk, dan tahap ini akan membuat produk kita semakin dikenal oleh masyarakat. Peluang usaha. Peluang usaha juga akan mudah didapatkan apabila kita punya keterampilan. Yang pertama ada keterampilan elektronik, kita bisa buka servis televisi, kulkas, AC, dan juga lainnya. Yang kedua, bagi jurusan matematika bisa membuka kursus matematika. Baik teman-teman, materi selanjutnya adalah jalan menuju wirausaha yang sukses. Wirausaha sendiri adalah merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan secara intuisi dapat melihat dan mengelola setiap peluang yang ada. Kemudian memiliki kesempatan usaha yang dimanfaatkan untuk meraih keuntungan menuju kesuksesan. Materi selanjutnya mengenai strategi pemasaran produk dalam meningkatkan penjualan. Strategi yang pertama adalah soft selling. Soft selling sendiri memiliki artian pendekatan penjualan dengan mengutamakan bahasa yang halus dan teknik yang tidak agresif. Tujuan dari soft selling ini adalah agar konsumen jadi penasaran dan tertarik untuk melihat iklan atau mengenal produk lebih lanjut sebelum akhirnya melakukan pembelian. Yang kedua ada hard selling. Hard selling adalah strategi penjualan yang menggunakan kata-kata yang menciptakan terjadinya transaksi dalam waktu yang singkat. Hard selling sendiri juga sering disebut sebagai penjualan secara langsung. Dan ada marketing syariah dan juga memarketingkan syariah. Marketing syariah adalah suatu kegiatan memasarkan barang atau jasa yang telah memiliki unsur syariah di dalamnya. 4 kunci sukses yang menurut syariah. Yang pertama ada syidik, amanah, fatonah, dan adalah suatu proses dengan individu-individu ataupun kelompok-kelompok yang mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan saling mempertemukan produk ataupun nilai yang sama. Kemudian ada unsur-unsur pemasaran. Yang pertama ada orientasi pada konsumen, penyesuaian kegiatan pemasaran secara integral, dan kepuasan konsumen. Mengenai proses bisnis dalam kewirausahaan. Yang pertama ada proses produksi. Proses produksi merupakan hal yang paling penting dalam suatu usaha karena proses produksi merupakan cara ataupun teknik bagaimana kegiatan penambahan jasa ataupun produk dan juga penciptaan faedah dalam bisnis terhadap proses pemasaran. Proses pemasaran adalah menganalisis peluang pemasaran, memilih pasar sasaran, mengembangkan sasaran pemasaran, mengelola pemasaran. Sebelum memuaskan konsumen, perusahaan harus memahami kebutuhan dan keinginan para konsumen. Penanganan keluhan pelanggan. Keluhan pelanggan menurut Bell dan Ludington, keluhan pelanggan adalah umpan balik ataupun feedback dari pelanggan yang ditunjukkan kepada perusahaan yang cenderung bersifatnya memahami dan menguraikan bisnis dari aspek finansial. Working ada model kerja permanen dan kerja variabel. Selanjutnya ada connecting people, artinya adalah komunikasi antar manusia. Komunikasi merupakan elemen yang penting untuk membentuk kehidupan bersosial yang lebih baik. Keuangan Islam. Karakteristik keuangan Islam yaitu ada nilai keutuhan, dasar kepemilikan, keseimbangan, dasar persaudaraan dan kebersamaan, dan juga ada dasar kebebasan dan keadilan. Adapun instrumen sistem keuangan Islam yang pertama ada zakat, pelanggaran riba, kerjasama ekonomi, jaminan sosial, pelarangan terhadap praktik-praktik usaha yang kotor, dan peranan negara. Materi yang terakhir adalah mengenai business plan. Business plan sendiri merupakan dokumen penting yang berguna bagi sebuah bisnis yang memperlihatkan keadaan sekarang dan masa depan yang dikehendaki. Manfaat dari business plan adalah membantu dalam mencari modal dan peminjaman kepada lembaga keuangan pemberi kredit, membantu dalam memutuskan apakah akan melanjutkan usaha ataupun berhenti. Langkah menyusun business plan yaitu yang pertama ada kenali bisnis yang akan dijalankan. Yang kedua ada membuat visi misi, membuat ringkasan rencana bisnis, membuat ringkasan secara detail, memiliki sikap. Selanjutnya dalam business plan ada elemen business plan. Yang pertama ada ringkasan eksklusif, tujuan ditetapkannya tujuan yang kita miliki. Kemudian pernyataan visi perusahaan, kepemilikan, sejarah perusahaan, lokasi dan fasilitas perusahaan, produk, deskripsi jasa atau barang, karakteristik dan perbandingan kompetitif barang, layanan konsumen atau tindak lanjut layanan konsumen tersebut. Baik, mungkin cukup sekian video kali ini mengenai review materi mata kuliah kewirausahaan. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.